Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali pada malam hari ini boleh hadir bersama dengan jemaat GKY PIK. Saudara, terakhir saya khotbah di kebaktian doa Rabu rasanya di bawah, dan tadi pas tanya contoh Surya, ternyata itu sudah kurang lebih 6 bulan yang lalu. Jadi sudah cukup lama juga ternyata saya tidak berada di sini. Jadi menjadi satu ucapan syukur kalau pada malam hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan kembali. Saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Tapi saya rindu kita boleh membaca terlebih dahulu ayat 1 dan 2 dan kemudian barulah kita baca ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan saudara untuk kita, silakan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan bagian Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 1. Setelah terdengar oleh Adonizedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Saya bacakan satu ayat lagi, ayat ketiga. Sebab itu Adonizedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Horam, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ke-12 dan 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, tentu ada satu kata yang tidak asing lagi untuk kita dengar saudara, yaitu sebuah kata sinisme. Tentu saudara pernah mendengar yang namanya sinisme. Apa itu sinisme? Sinisme secara sederhana bisa kita definisikan sebagai sebuah sikap kita meragukan kebaikan orang. Karena kita ragu, kemudian kita mengejek dan merendahkan orang tersebut. Kita tidak percaya bahwa orang tertentu atau seseorang atau sosok yang kita bayangkan atau kita berinteraksi itu bisa melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, saudara, kemudian kita mulai curiga. Jangan-jangan ini orang ya pasti ada maunya lah. Lah ini orang gak mungkin, orang 2 tahun gak ketemu kok tiba-tiba nyapa gitu ya. Jadi saudara, itu adalah sikap-sikap sinisme. Kita tidak lagi percaya kepada kebaikan yang orang lain lakukan buat kita. Dan ternyata di dalam kekristenan saudara, sinisme itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti apa? Tentu sama halnya di mana kita pun bisa meragukan kebaikan Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini saudara. Kadang-kadang ketika di dalam pengalaman hidup kita mungkin sudah berdoa sekian kali, kita sudah berdoa sekian tahun, kita bahkan bukan cuma berlutut saudara, ketika berdoa kita udah sampai tengkurap-tengkurap ya. Berdoa tapi ternyata gak dijawab-jawab juga sama Tuhan. Sampai akhirnya satu kali kita berkatakan, udahlah gue udah gak butuh doa. Toh kalaupun berdoa itu gak mungkin terjadi. Saudara, itu adalah sikap sinisme di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Belum berdoa kita udah bilang percuma berdoa. Tidak mungkin terjadi. Ada juga yang kedua. Kita udah doa nih saudara. Tapi ketika doa itu kemudian terjawab, kita juga sinis kepada Allah. Kita bilang begini, udahlah itu juga secara logik udah pasti terjadi. Namanya juga lu belajar setengah mati udah tentu lu dapat nilai A. Lu udah bekerja habis-habisan udah pasti lu dapat banyak cuan ya. Lu udah habis-habisan pelayanan udah pasti dikenal oleh banyak orang. Itu mah udah pasti terjadi. Allah gak perlu campur tangan saudara. Saudara, ini adalah sinisme terhadap doa-doa yang kemudian terjawab. Sampai pada akhirnya orang-orang yang mengalami sinisme dalam kekristenan saudara, kemudian berkata, sudahlah, jangan terlalu banyak berharap sama Tuhan. Semakin kita berharap justru kita semakin dikecewakan. Karena berharap itu justru dapat mengecewakan kita.
Nah itu adalah sinisme yang terjadi di dalam kehidupan kita orang Kristen. Dan tentunya saudara, pada malam hari ini saya rindu sekali membagikan firman yang saya siapkan. Dan semoga hari ini kita boleh belajar bahwa kita tidak masuk dalam kategori sinisme. Kalaupun kita masuk dalam kategori sinisme, saudara mari kemudian kita kembali belajar. Mau percaya, mau berharap, bahkan seperti Yosua nanti kita akan lihat betapa luar biasanya, betapa mustahilnya bahkan doa yang kemudian dia panjatkan kepada Allah Yahweh. Saudara, untuk mengerti bagian ayat 12, 13, 14, itulah kenapa tadi saya mengajak kita membaca terlebih dahulu bagian pendahuluan, karena kita perlu mengerti latar belakang terlebih dahulu konteksnya. Kenapa Yosua kemudian sampai berdoa minta matahari berhenti, bulan berhenti? Apa tujuannya, saudara? Nah, saudara, kalau melihat konteks dekat di pasal 9, saudara akan melihat baru saja sebenarnya Israel itu ditipu oleh bangsa Gibeon, saudara. Mereka baru saja ditipu. Gibeon itu pura-pura lemah, saudara. Saya singkatkan ceritanya, Gibeon itu kira-kira dia pura-pura lemah. Dia bilang kami tinggalnya jauh sekali dan lain seterusnya. Pokoknya mereka kelihatan seperti orang yang lemah. Kemudian akhirnya Israel bersumpah, saudara, tidak akan memusnahkan mereka. Ternyata sebagian kemudian kita lihat pasal 9,5 kemudian, Israel itu baru sadar. Mereka ditipu oleh orang Gibeon. Ternyata Gibeon itu tinggal dekat mereka. Bahkan bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi udah terlanjur mengikat sumpah perjanjian, saudara. Mereka gak bisa lagi namanya menghabisi orang Gibeon untuk menguasai Kanaan, saudara. Akhirnya mereka tinggal di dekat orang Israel. Itu yang terjadi di Gibeon. Jadi ada kesepakatan perjanjian. Nah kemudian di Yosua 10 tadi yang kita baca secara singkat, Adoni-Zedek Raja Yerusalem terancam, saudara. Ini kan konteksnya Yosua dan Israel itu baru menyeberang sungai Yordan. Mereka baru mengalahkan Yeriko, mereka sempat kalah sama Ai, tapi kemudian mereka menang lawan Ai. Saudara, kemudian Adoni-Zedek udah mendengar isu ini. Wah, ini Israel ancaman buat kita. Tapi gak mungkin kita lawan Israel sendiri. Karena apa? Gibeon bersekutu dengan mereka, dan Gibeon isinya banyaknya pahlawan. Jadi gak mungkin, saudara, kalau Adoni-Zedek kemudian dengan tentara Yerusalem saja mereka datang. Akhirnya di ayat tadi ketiga, keempat kita melihat Adoni-Zedek berkoalisi dengan raja-raja di bagian selatan. Nah ketika mereka berkoalisi, saudara, gantian yang takut bukan lagi orang Yerusalem. Yang takut sekarang adalah orang Gibeon. Ketika mereka sadar betul ternyata orang musuh mereka lawan mereka sudah dekat, Gibeon yang ketakutan, saudara. Mereka ingat mereka punya teman namanya Yosua dan Israel. Akhirnya mereka minta bantuan kepada Israel untuk memohon pertolongan dari Israel menolong mereka, saudara. Nah disinilah kita lihat kemudian Yosua mendengar hal itu, utusan mereka secara sederhana, secara singkat Yosua kemudian mengirim pahlawan-pahlawan Israel malam-malam mendatangi perkemahan untuk ambush, saudara, untuk menyerang tiba-tiba. Itu strateginya, saudara. Tapi kemudian kalau saudara perhatikan di bagian ini, saudara, bahwa ternyata kalau saudara melihat di pasal 8 pasal-pasal sebelumnya ketika mereka kalah melawan Ai, ketika mereka kemudian ditipu oleh Gibeon, saudara perhatikan di situ ada ayat-ayat penting, contohnya pasal 9 ayat 14. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara, ternyata dua akibat kekalahan atau dua hal yang kemudian dialami oleh orang Israel, saudara. Tidak jauh, tidak lain, tidak bukan adalah karena mereka tidak berkonsul kepada Allah mereka. Mereka gak tanya Tuhan. Mereka bekerja sendiri dengan solusi mereka, dengan kemampuan yang mereka pikir mereka bisa, saudara. Sehingga apa? Pengalaman Yosua dan Israel ketika mereka berperang lawan Ai dan ditipu, saudara. Somehow kita bisa melihat mereka harusnya punya sebuah kekhawatiran bahwa kalau kita hari ini maju berperang bantu Gibeon, bisa-bisa kita kalah. Apa jaminan kita kemudian kita berperang kita akan menang? Saudara, saya pikir ada ketakutan dan kekhawatiran hal itu. Sehingga mereka belajar betul, Yosua belajar betul bahwa di dalam peperangan, di dalam setiap tindak tanduk yang mereka harus kerjakan di Kanaan, mereka harus terlebih dahulu mencari Allah, mengandalkan Allah. Itu pengalaman yang mengajarkan mereka, saudara. Maka kalau saudara perhatikan di ayat-ayat ini, saudara, seperti 8 ayat 18 saya akan bacakan juga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, dan seterusnya. Saudara, di situ ketika Yosua kalah melawan Ai, tapi kemudian berfirmanlah Tuhan, mereka mencari Allah dan Allah memberi kemenangan melawan Ai.
Dan kemudian pengalaman di 9 ayat 14 tadi, kemudian mereka kalah lagi Gibeon, lagi-lagi mereka jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Mereka tidak konsul kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi pelajaran, makanya kita lihat di Yosua 10 ayat 8. Apa yang terjadi? Mereka sangat belajar di sini, saudara. Yosua 10 ayat 8 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan. Saudara, setelah sekian pasal, perhatikan di 8:18 sampai ke 10 ayat 8 itu tidak ada kata berfirmanlah Tuhan. Tuhan seakan-akan sedang silent terhadap mereka. Tapi kemudian muncullah di pasal 10 ayat 8 ini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara, dari sini dan tadi ya Yosua 9:14 kita melihat indikasi bahwa kali ini mereka mencari Tuhan. Kali ini Yosua dan Israel konsul sama Tuhan. Sehingga saudara, sebuah doa yang tampak mustahil buat kita manusia pikirkan, saudara. Bagaimana bisa membayangkan sebuah matahari yang sudah berjalan begitu adanya, kemudian bisa berhenti, saudara. Dikatakan kemudian di bagian berikutnya Yosua berdoa, matahari berhentilah di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan betul terjawab, saudara, Allah menjawab doa Yosua. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya, saudara. Dari sini kita belajar satu hal, saudara. Kenapa Yosua bisa begitu berani berdoa terhadap sesuatu yang sebenarnya tampaknya mustahil, saudara. Karena Yosua percaya kepada janji Allah. Dia percaya kepada firman Allah. Dia ingat betul momen ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Momen ketika dia kemudian menggantikan Musa, saudara. Di dalam pasal-pasal pertama. Yosua 1 ayat 1 sampai 7 sampai 8, saudara. Bahwa Allah menjanjikan mereka tanah Kanaan. Allah berjanji menyertai mereka. Sehingga Allah berkata kepada Yosua, kuatkan teguhkan hatimu. Engkau akan memimpin bangsa ini, negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka, saudara. Dan Yosua 10 ayat 8 kita perhatikan sekali lagi janji itu datang, saudara. Kamu jangan takut ketika kamu maju perang. Sebab aku menyerahkan orang-orang Amori itu kepada kamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan ketika menghadapi engkau, saudara. Saudara, kemudian kalau kita perhatikan, menarik sekali ketika Yosua kemudian berdoa kepada Tuhan untuk meminta matahari berhenti, bulan berhenti, saudara. Sesuatu yang tampaknya mustahil. Saudara, kalau membaca beberapa tafsiran, saudara akan mendapati sebenarnya bagian ini tidak mudah untuk dijelaskan dan dideskripsikan, saudara. Karena memang bagian ini tidak dicatat secara detail. Tetapi ada satu komentar yang buat saya menarik sekali di bagian ketika menggunakan kata aslinya berhenti, saudara. Kata asli berhenti ini bisa ditafsirkan atau diterjemahkan bukan kemudian berhenti secara total atau diam di tempat. Tetapi berhenti di sini bisa diartikan sebagai silent, saudara. Silent itu seakan-akan matahari itu berkata-kata dengan sinarnya. Sehingga ketika matahari itu silent, saudara, maka matahari itu seakan-akan sedang dalam tanda petik tidak bersinar atau tidak terik, saudara. Saya pikir alasan Yosua kenapa berdoa untuk hal ini ada dua, saudara. Yang pertama tentu alasan logik, saudara. Logiknya apa? Logiknya adalah ketika mereka nyampe di perkemahan itu kan malam-malam, saudara. Dan dikatakan kalau saudara perhatikan baca terus di ayat 9, ayat 10, mereka sampai di sana itu tuh mereka berjalan malam-malam, saudara. Dan ketika sampai di sana itu baru akan pagi. Nah, ketika baru akan pagi maka masuk akal sekali ketika Yosua di musim kemarau, saudara, pada waktu itu di musim panas, saudara, meminta untuk matahari jangan terlalu terik gitu ya, berhenti. Kenapa? Logik sekali, saudara, logis sekali. Supaya pasukannya tetap punya kekuatan. Tidak kepanasan, saudara, ketika berperang dan punya tenaga. Itu alasan logisnya. Tapi ada alasan kedua, saudara. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Allah berintervensi dan berperang bagi Israel, saudara. Maka saudara, dari sini, dari poin pertama ini, kita belajar bersama satu hal sebenarnya. Saudara, daripada memilih untuk sinis dan skeptis di dalam berdoa, saya mengajak kita untuk kembali berani berdoa. Bahkan terhadap hal yang tampaknya mustahil, saudara. Ya, saya gak minta Bapak Ibu saudara hari ini berdoa untuk matahari kemudian berhenti dan bulan berhenti. Apalagi terbalik, saudara. Tidak.
Tentu berani berdoa di sini diartikan yang pertama, kita berani kembali berharap kepada Allah. Bahkan di dalam kondisi yang tampaknya mustahil, saudara. Kadang-kadang ketika kita melihat hal ini sudah terlalu mustahil, kita tidak lagi berdoa, saudara. Karena kita pikir, ya udahlah, ini juga gak ada, kita udah bohwat, saudara. Tapi ternyata, saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, bisa jadi bukan cuma soal hal besar kemudian kita tampak tidak lagi berdoa. Bisa jadi karena hal-hal kecil pun kita sudah tidak lagi berdoa. Karena kita pikir ini mah secara logik sudah pasti terjadi dan kita bisa mengerjakan itu sehari-hari juga. Tanpa berdoa juga masak juga jadi enak, saudara. Tanpa berdoa juga saya kerja juga udah pulang udah enak. Dapat gaji dan lain seterusnya, saudara. Mimpin meeting dan segala macam. Saudara, ternyata tidak berdoa itu bisa merambah dari hal yang mustahil, saudara. Kita gak lagi berdoa. Sampai hal-hal yang kecil juga kita udah gak berdoa, saudara. Maka dari itu saya mengajak kita untuk yang pertama kita kembali untuk berdoa. Dan tentunya berdoa, saudara, terhadap hal-hal yang mustahil yang tampaknya hari ini. Saya tidak tahu, saudara, apa yang Bapak Ibu hari ini saudara sedang doakan, sedang gumulkan. Mungkinkah ada hal-hal yang tampaknya sulit, hal-hal yang tampaknya mustahil, hal-hal yang tampaknya tidak ada jawaban sampai hari ini. Hal-hal yang mungkin kita pikir, sudahlah, cukup sampai hari ini aja aku berdoa. Besok sudah tidak perlu lagi. Toh sampai hari ini gak ada jawaban. Saudara, saya pengen kita kemudian ketika berani berdoa, saudara milikilah hati yang berserah, bukan menyerah. Saudara, beda sekali antara yang namanya berserah dan menyerah, saudara. Berserah itu berbicara tentang jadilah kehendakmu. Kita tetap berdoa, tapi kita menyerahkan jawaban itu dan kehendak itu kepada Allah. Jadilah kehendakmu, bahkan di dalam hal yang mustahil sekalipun. Dan bukan menyerah, saudara. Menyerah itu adalah kita tidak lagi berharap. Kita menjadi sinis. Menyerah itu adalah kita tidak lagi kemudian berdoa. Menyerah itu adalah ketika kita tidak lagi mencari Tuhan dan kita berpikir kita udah cukup, kita udah kuat. Resource kita udah ada, saudara. Atau bahkan menyerah itu adalah kita tidak lagi berharap, saudara, kepada Tuhan. Dan tentunya, saudara, dari apa yang tadi Yosua kerjakan, saudara, Yosua tidak sembarang berdoa. Seakan-akan dia sedang menguji dan dia ngetes Allah. Bisa gak ya Tuhan? Kenapa Yosua gak minta aja tiba-tiba misalkan tolong Tuhan pasukanku ototnya tiba-tiba besar-besar ya. Atau lembingku tiba-tiba keluar api. Saudara, itu lebih make sense buat perang, bukan? Tapi saudara, ketika Yosua kemudian meminta satu hal yang mustahil, saya pikir apa yang ada di pikiran Yosua adalah karena ini. Karena dia berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan pasti menyerahkan bangsa musuhnya ke dalam tangan mereka. Dan tentunya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi ketika saudara berdoakan untuk hal-hal yang mustahil, ingatlah apa yang saudara doakan kontennya. Kalau dalam Yakobus, dalam ayat-ayat lain, di bagian Injil lain, saudara, kita berdoa kadang-kadang buat kepentingan kita saja. Maka kita tidak mendapat, ya. Mungkin saya paraphrase begitu ya, saudara. Tapi saudara, mulailah kita mau belajar ketika kita melihat konten doa kita. Saudara, apakah doa itu kemudian keinginan permintaan itu, saudara, kita tujukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya Tuhan pakai kita dengan lebih luar biasa. Saudara, saya lupa, saya nggak tahu apakah pernah cerita di sini atau tidak. Saudara, saya punya keponakan usia tuh 3,5 tahun. Namanya Clay, ada yang kenal? Enggak ya, ya pasti nggak kenal. Berarti belum pernah dengar ceritanya ya. Oke. Saudara, ini ponaan saya namanya Clay. Saudara, di usia toddler, dia waktu itu main ke rumah bersama dengan kakek neneknya. Jadi dia tuh nemplok banget lah sama kakek neneknya. Dia main ke rumah dari Pekanbaru, saudara. Sempat 2 minggu, sebulan lebih ya. Saudara, saya banyak belajar kesabaran dari Clay. Ya, menghadapi toddler ini ya. Satu kali saya tuh mendapati ada satu kebiasaan yang selalu Clay sebutkan, saudara. Di usia toddler, dia itu suka nyebutin ini, saudara. Clay aja. Clay aja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia pengen ngelakuin semua hal itu dia sendiri. Jadi kalau kita panggil dia baby, dia udah gak mau dipanggil baby. Dia bilang, aku udah gede, aku bukan bayi, dia bilang. Saya pernah satu kali manggil dia nak, dia bilang, aku bukan nak, kiu-kiu, dia bilang ya. Oh iya, sorry, orang dewasa, saya bilang. Nah saudara, satu kali ketika dia lagi kemudian mama saya potong buah, saudara, apa yang dia lakukan? Dia juga pengen motong buah. Dia ambil pisau kecil, dia pergi mau motong buah.
Mama saya bilang gini, jangan nanti kamu kepotong tangannya. Jangan, kata mama ya. Tapi ketika dikatakan jangan, saudara, toddler yang masih belajar ini apa yang terjadi? Saudara tahu respon toddler ketika dilarang? Nangis ya, menjerit, tantrum ya, kenceng gitu ya. Pokoknya heboh banget, rumah saya tuh heboh banget sebulan terakhir. Saudara pokoknya heboh banget ya. Kemudian ya udah, kata mama saya, ya udah kalau lu mau pakai dah, dikasih tuh. Ketika mama saya lagi asik potong buah di dapur, Clay itu potong buah di ruang tamu, saudara. Di luar pengawasan kami, saya lagi kerja di sebelahan lah ya. Kemudian saudara pasti bisa menebak apa yang terjadi. Tiba-tiba dia menjerit, nangis. Saudara apa yang terjadi? Dia memotong tangannya sendiri, saudara. Darahnya lumayan sih, agak dalam juga. Dia menangis, menjerit. Saudara, dalam hati saya, rasain lu gitu ya. Enggak ya, kasihan juga nih bocah ya. Maksudnya meskipun dia ngotot gitu ya. Saudara, akhirnya kemudian kita plester dan lain seterusnya. Saudara, apa yang saya mau bagikan di sini adalah begini, saudara. Ketika kita melihat di dalam relasi kita dengan Tuhan, ketika kita berdoa, saudara. Ketika kita meminta sama Tuhan. Kadang-kadang kita tuh act like a toddler, saudara. Kita bertindak seperti anak-anak balita di bawah usia itu, saudara. Ketika kita meminta sama Tuhan, dan ketika Tuhan mengatakan tidak, kadang-kadang kita tantrum, saudara. Kadang-kadang kita pikir gak bisa, harus sekarang Tuhan jawabannya. Maunya yang ini, dengan cara yang seperti ini. Dan waktunya harus sekarang seperti yang saya bayangkan. Saudara, ketika kita berdoa dan berelasi dengan Tuhan, bukankah saya mencoba merefleksikan apa yang Clay kemudian kerjakan? Saya pikir iya ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita berdoa, kita pun begitu ngototnya, kita pengen A harus terjadi A. Pengen B harus terjadi B. Padahal saudara, kalau tadi kemudian kita melihat ketika Clay minta pisau dan mama saya melarang, saudara, siapa yang tahu lebih baik dan harus dilakukan? Bukan Clay, karena Clay masih belajar, tapi mama saya. Begitu juga dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Ketika kita memohon sama Tuhan, percayalah Allah yang disebut Bapa itu mengasihi kita. Tidak mungkin menginginkan hal yang buruk buat kita. Sekalipun kadang-kadang dalam keterbatasan kita sebagai Clay, kita berpikir itu yang terbaik Tuhan. Itu yang terbaik. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena Tuhan tahu mana yang baik dan yang lebih baik buat kita anak-anaknya. Sehingga kita bisa percaya kepada firman-Nya, kita bisa percaya kepada janjinya, kita bisa berserah kepadanya di dalam doa-doa kita, saudara. Sehingga saudara, berdoa bukan lagi soal harapan. Betul, berdoa bukan hanya tentang harapan kita mengharapkan Tuhan menjawab iya. Tetapi berdoa juga tentang kita belajar melihat apa jawaban Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana Tuhan menjawab. Sekalipun bisa berarti jawaban itu adalah tidak atau belum. Jadi bukan cuma soal pengharapan kita, tapi juga kita belajar di sana melihat Tuhan mau jawab seperti apa. Tuhan mau jawab seperti apa. Kapan ya kira-kira Tuhan akan jawab? Apakah betul jawabannya iya apa enggak? Karena Tuhan tutup jalan pun itu jawaban Tuhan. Tutup jalan pun itu jawaban Tuhan, saudara. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat kenapa Yosua begitu berani minta matahari dan bulan berhenti, saudara. Karena dia mengandalkan Allah. Saudara, ada satu hal menarik yang saya dapati ketika saya mengeksposisi bagian ini. Kalau kita perhatikan Yosua 10, 12, 14 ini letaknya di bawah, saudara. Yosua itu di atas sudah cerita soal hujan batu. Ya, ketika mereka perang, Yosua banyak bunuh, tapi kemudian Allah memporak-porandakan orang Amori, dan kemudian Allah mengirimkan hujan batu yang mati lebih banyak, saudara. Kemudian di bawah baru diceritakan Yosua berdoa kepada Tuhan, minta matahari dan bulan berhenti, saudara. Nah, saudara, saya senang sekali dengan salah satu penafsir yang bercerita bahwa perhatikan bahwa Yosua 10, 12, 14 ini sebenarnya bisa kita baca sebagai deskripsi atau detail dari peperangan di ayat di atas. Di mana? Di ayat 7, 8, 9, 10, dan 11. Maka urutannya begini, saudara.
Yosua 10 ayat 7-10 bercerita tentang Allah berfirman kepada Yosua, dan kemudian Yosua dan pasukan malam-malam berjalan ambus atau menyergap pasukannya Amori. Nah, ketika mereka menyergap, nggak mungkin saudara itu gelap gulita dan habis-habisan malam saudara. Nggak tahu siapa yang ditusuk, bingung, khawatirnya tusuk temen. Nah, maka dari itu kita bisa mengasumsikan sebenarnya itu sudah kondisinya udah agak pagi saudara. Nah, disitulah ketika kondisi itu sudah tampak agak pagi, nongol ada matahari, nongol ada bulan saudara, Yosua berdoa kepada Tuhan. Yosua berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang dia doakan. Barulah kita perhatikan Yosua 10 ayat 11. Allah kemudian menolong mereka mengacaukan pasukan Amori ketika mereka kabur tercerai-berai. Allah mengirimkan hujan batu, bahkan bukan batu kerikil saudara ya, tapi batu-batu yang besar. Dan satu kata yang menarik saudara, satu kalimat yang menarik yang terus diulang di kitab Yosua adalah yang mati kena hujan itu lebih banyak daripada, hujan batu itu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Saudara, apa maksudnya? Sekali lagi mau menceritakan bagaimana Allah yang berperang bagi Israel. Allah yang berperang bagi Israel. Karena tidak mungkin orang Israel dengan pasukan terbatas dengan Gibeon melawan koalisi 5 raja saudara, itu gak mungkin. Sehingga kita melihat peperangan ini, kemenangan ini diberikan oleh Allah kepada orang Israel saudara. Maka kita melihat begini saudara, bahwa langkah yang pertama yang harus kita ambil kadang-kadang bukan soal bicara, kita pikirin jalan keluar, kita pikirin solusi. Langkah pertama datang justru ketika kita memohon pertolongan dari Allah. Saudara, tidak mudah untuk kemudian kita mengerjakan hal ini. Saya bukan kemudian mengatakan bahwa kita tidak perlu memikirkan solusi, bukan saudara. Atau mungkin saya juga tidak sedang mengatakan kalau misalkan saudara sedang kepepet, misalkan ketemu mobil dengan mobil ya, kemudian saudara menutup mata, melipat telinga, kemudian berdoa dulu memohon pertolongan Allah, Tuhan tolong, saya udah mau ketabrak gitu ya. Saudara percaya saudara akan buka mata di rumah sakit. Saudara, saya tidak sedang mengatakan hal itu. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana kemudian kita belajar untuk terbiasa, untuk pertama-tama langkahnya bukan solusi, tapi cari Tuhan. Saudara, saya menghadap ini dari salah satu Instagram saya, salah satu artikel yang sangat baik, saya lupa cantumin, maaf. Tapi dia bercerita tentang satu kisah bagaimana sebenarnya kita mengandalkan Tuhan. Saya pikir mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah membacanya. Dia berkata begini saudara, mengandalkan Tuhan bukan berarti berdoa lebih sering, berusaha lebih kuat untuk bersandar padanya. Menarik ya. Kadang-kadang kita pikir, ya ini mengandalkan Tuhan, ya kita harus berdoa lebih banyak, lebih giat datang ke gereja dan lain sebagainya saudara. Kita harus berusaha lebih kuat. Tapi dia bilang mengandalkan Tuhan bukan berarti itu. Kenapa? Karena ternyata di dalam usaha-usaha yang kita lakukan itu saudara, itu sebenarnya adalah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sambil kita berpikir dan mengira kita sedang mengandalkan Tuhan. Nah, maka kemudian penulis melanjutkan bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Ada 4 aspek saudara. Yang pertama, mengandalkan Tuhan itu adalah sebuah kebiasaan hati. Yang percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik. Jadi dia mau ngomong begini saudara, bahwa mengandalkan Tuhan itu bukan cuma soal aktivitas yang kita kerjakan, tetapi harus sebuah gaya hidup dan perubahan yang holistik dalam seluruh kehidupan kita. Jadi bukan cuma bicara soal kita berdoa dan lain seterusnya saudara, tapi juga melibatkan pikiran, tubuh dan jiwa kita. Maka dari itu dia tidak berhenti pada kebiasaan hati saudara. Bahwa kita betul berdoa, bersandar kepada Tuhan. Tapi juga ada ternyata kebiasaan fisik. Karena ini holistik saudara, seluruhnya. Kebiasaan fisik adalah berbicara kita bertanggung jawab atas kesehatan kita, menjaga kekudusan juga, beristirahat saudara. Ini juga menjadi satu kebiasaan untuk mengandalkan Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana 4 poin ini kemudian harusnya menjadi satu package saudara. Dan yang ketiga, kebiasaan pikiran saudara, mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita boleh fair, kita bandingkan, tentu pasti lebih banyak hal-hal di luar firman yang kita isi dalam otak kita daripada firman Tuhan. Ya, berapa lama sih kita baca Alkitab ya? Saya paling lama sejam saudara. Ya kalau singkat 10-15 menit. Instagram saudara. Saya scroll itu bisa, kalau lagi lebay itu bisa 2 jam saudara. Saya juga menyadari ternyata yang saya isi dalam otak saya juga lebih banyak hal di luar sana. Kalau tidak seimbang saudara, kita tidak punya sumber yang baik.
Nah ini di sini berbicara soal kebiasaan pikiran. Dan yang keempat, kebiasaan komunitas saudara, mengizinkan diri terbuka dan jujur juga kepada sesama. Menunjukkan bahwa kita juga butuh orang lain untuk hal ini. Dengan itu kita bisa bertumbuh di dalam tubuh Kristus itu saudara. Maka dari itu saudara, kalau kita melihat di sini mengandalkan Tuhan bukan cuma bicara di awang-awang pikiran kita, tapi juga bicara bagaimana kita mengusahakannya, bahkan dengan cara kita hidup. Dengan fisik kita, pikiran kita, dan kita berkomunitas saudara. Soalnya saya selesai di sini, saya ada satu kisah terakhir di dalam perjalanan kehidupan saya dengan istri saya, kemudian kami berdoa. Saudara, saya menikah 2019 Desember. 1 tahun pertama saya dan istri saya itu memang memutuskan untuk belum punya anak. Kenapa? Karena saya tuh masih kuliah di saat selesaiin tesis saudara. Saya selesai tesis itu 2020 awal saudara. Jadi waktu itu saya dan istri saya ke Malang. Nah saudara, setelah 1 tahun kami memutuskan tidak punya anak, kemudian saya lanjut di GKI BSD, praktek 1 tahun di sana. Kami kemudian mulai mendoakan, Tuhan kalau boleh Tuhan titipkan anak buat kami. Kami berdoa saudara, every day, setiap hari, berlutut, berdoa memohon Tuhan menjawab dan memberikan yang terbaik saudara. Kami sama-sama ngerti saudara bahwa anak itu anugerah Tuhan, tidak bisa dipaksakan. Tapi tentunya saudara, di dalam kami berdoa, kami kemudian mulai mengusahakan saudara. Tadi ya, mengandalkan Tuhan bukan cuma soal ngawang-ngawang, tapi juga kebiasaan pikiran, komunitas dan lain seterusnya. Kami sharing saudara. Nggak cuma sharing kepada rekan-rekan untuk minta didoakan, kami juga kemudian mulai berolahraga. Kami mulai konsul ke dokter dan segala macam. Kenapa saudara? Karena ternyata setelah 1 tahun, 2 tahun berusaha sendiri, saudara, Tuhan belum memberikan anak kepada kami. Di situ saya baru ngerti saudara, setiap orang tua ya kumpul keluarga terus mereka nanya gini, kapan punya baby? Dalam hati saya, lu pikir gampang buat anak gitu ya. Anak aja emang kita yang bikin gitu ya. Saudara, kemudian saya berpikir semakin hari kami desperate saudara. Percayalah, kami desperate sekali. Sampai satu titik kemudian, saudara, kami kemudian karena udah konsul dokter segala macam, bahkan kami sudah insem saudara. Kami sudah mengusahakan inseminasi 2 kali. Dan 2 kali itu gagal saudara. Di situ kami desperate. Saya setiap 1 kali insem gagal saya nangis. Jadi saya nangis tuh 2 kali saudara ya. Saya betul-betul berlutut nangis saudara, saya desperate sekali. Ternyata saya punya satu begitu besar kerinduan saya untuk punya anak saudara. Ya kira-kira begitu ya. Dan kemudian saya dalam tanda petik seakan-akan kemudian berusaha habis-habisan. Saya pada satu titik saudara, menarik sekali ketika kami kemudian sudah insem kedua, akhirnya kami capek saudara. Kami capek, kemudian saya share kepada istri, ya udah kita santai aja, nikmatin hidup ya, kita liburan. Kami kemudian pulang ke tempat mertua saudara. Tapi kemudian singkat cerita saudara, ketika kami kemudian menyerah, kami bukan berhenti berdoa saudara, kami tetap berdoa. Tapi kami kemudian mengatakan bahwa Tuhan, kami udah pikirkan segala cara yang kami bisa. Kami mengusahakan segala yang bisa kami usahakan. Kami udah gak ngerti. Tapi kami percaya Tuhan tahu yang terbaik. Punya anak gak apa-apa, gak punya anak gak apa-apa. Itu doa kami saudara. Singkat cerita saudara, 2 bulan yang lalu, lahirlah bayi saya yang lucu ini saudara. Ya, ini dia lahir 20 Januari 2024. Ini habis tummy time, dia lagi negakin kepala. Namanya Mia, ini cewek Bapak Ibu meskipun dia kelihatan ganteng. Ya, dia masih botak. Saudara, ini usianya 2 hari lagi 3 bulan ya. Saya gak bisa bawa ke sini. Tadinya pengen bawa ke sini sih, tapi gak bisa, takutnya nangis ya. Saudara, saya bersyukur sekali untuk kehadirannya. Dan di situ saya dan istri saya ketika dia mau ke Singapura, tugas keluar kota dari kantor, kemudian dia menunda karena apa, dia berpikir harus ngecek dulu nih, khawatirnya kalau ada isinya kenapa-napa. Akhirnya dia ngecek saudara, dan betul, puji Tuhan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Dan kami sangat bersyukur ketika kami melihat ke belakang saudara. Satu, kami mendoakan sesuatu hal yang besar saudara. Dan yang kedua, kami tidak menyerah, berdoa kepada Tuhan. Dan tentunya bukan karena itu, tapi karena Tuhan mau beranugerah dalam kehidupan kami. Dan dia menitipkan seorang anak yang lucu ya, yang selalu menjadi, ini saya udah kangen banget pengen pulang saudara ya. Ya, tapi sederhananya begitu saudara. Hari ini kita belajar bersama Yosua, bahkan juga mendoakan hal yang mustahil tapi Tuhan jawab.
So saudara jangan berhenti, jangan menyerah. Teruslah berharap kepada Tuhan dan belajarlah melihat bagaimana Tuhan memimpin dan menuntun langkah kita. Dan itu akan indah saudara. Kehadiran dia tepat pada waktunya saudara. Kami kemudian mulai berpikir terlalu cepat juga kita kayaknya gak siap. Ini belum ada, itu belum ada, ini belum ada. Kok momennya pas. Nah disitulah kita melihat memang kadang-kadang ketika saudara udah kepepet di ujung tanduk, ketika Tuhan jawab saudara, kita baru sadar Tuhan tepat waktu. Tuhan tepat waktu. Jadi jangan berhenti berharap, berdoa, bahkan doa yang berani saudara. Doa yang kadang-kadang kita pikir mustahil. Doakan dan jangan menyerah. Amin.